Oke guys, balik lagi bersama gua Pinkman dan kali ini gua bakalan bahas Lucky Sam lagi chapter terbaru yaitu chapter 556 ya tentunya. Sebelum kita lanjut ke videonya, gua pengen ngasih tahu dulu kalau misalkan alur cerita Lucky Sam chapter 1 sampai 10 udah gua upload ya hari Senin kemarin. Jadi langsung aja ditonton gitu ya. Kalau misalkan dalam seminggu ini lumayan banyak, gua bakal lanjutin gitu guys. Ayolah, bisa lah sampai banyak biar gue semangat lagi buat videonya gitu ya kan. Oke lah guys, nggak usah lama-lama, langsung aja kita ke ceritanya. Let's go. Oke, jadi chapter dibuka dengan bapak generasi 0 ini yang nyuruh lainnya buat diem dan biarin Gitae buat ngomong maksud dari rencananya. Gitae bilang kalau dia bakal balikin semuanya ke masa generasi 0, dimana era Gabriel ngelawan Yamazaki dan nguasain dunia bawah. Tapi Gabriel malah ngambil keputusan yang bodoh dengan masuk ke dunia politik. Sedangkan dia berbeda dari bapaknya itu. Dia bakal berjalan di jalan yang nggak dilanjutin sama Gabriel dan bakal dapetin semua yang nggak didapetin sama Gabriel. Itulah alasan kenapa dia ngumpulin semua orang di situ. Si bapak ini bilang kalau pada akhirnya Gitae minta bantuan mereka biar Gitae bisa jadi raja bayangan. Tapi itu gak bakal gampang, soalnya dia itu mahal harganya. Si bapak ini dah salah paham. Gitae gak butuh bantuan mereka. Yang Gitae butuhin cuma kepatuhan. Orang ini langsung marah. Terus pas mereka mau nyerang Gitae, mereka malah diserang sama bapak ini. Bapak ini bilang kalau dia setuju sama pendapatnya Gitae bahwa keputusan Gabrong itu salah. Tapi dia kaget kalau anaknya Gabrong mau berjalan di jalan itu lagi. Jadi dia bakal ngikut Gitae. Tapi Gitae jangan ngecewain dia. Ama dia juga nganggap kalau mereka semua diam berarti setuju buat ngikut Gitae. Terus si Ireng ini ngasih tahu ke Gitae kalau para raja tingkat tinggi ngabain undangan Gitae. Gitae nanya di antara daerah yang nolak datang mana yang paling dekat dari situ. Si Ireng jawab kalau Incheon yang paling dekat. Terus panel pindah ke Kim Yung yang berterima kasih ke mereka bertiga udah nerima undangannya buat datang ke situ. Alasan Kim Yung ngumpulin mereka bertiga itu buat ngajak mereka ngehentiin Gitae. Karena itu dia mau beraliansi sama mereka. Tapi mereka nolak. Alasannya mereka nggak tertarik ngehentiin Gitae buat keadilan. Lagian juga mereka udah pensiun dari dunia perkelahian. Terus tiba-tiba Jinrang datang sambil bilang kalau dia nggak perlu bantuan dari mereka. Mereka cuma bakal ngehalangin. Kim Yung juga bilang ke mereka kalau dia juga ngelawan Gitae bukan demi keadilan, tapi demi ngelindungi orang yang berharga bagi dia. Gara-gara ketrigger sama omongan Kim Yung Jinrang, akhirnya mereka bertiga setuju buat beraliansi. Tapi Mateso bilang kalau pasukan Gitae pasti banyak dan mereka nggak bakal bisa ngelawan semua pasukan Gitae. Karena itu Kim Yung bilang kalau dia juga niatnya mau ngajak Raja Incheon. Terus panel pindah ke LJ yang ngasih foto ke Gitae. Jadi foto itu adalah daftar orang-orang yang harus Gitae bunuh demi rencananya. Dan chapternya ditutup dengan LJ yang nanya siapa yang bakal Gitae bunuh duluan. Oke guys, jadi itulah ya chapter kali ini ya. Di sini chapter kali ini ya ada beberapa pertanyaan ya atau teori ya tentunya. Dan yang paling menonjol di chapter ini tentunya adalah siluet dari Raja Incheon satunya gitu ya. Selain si Najegyeon ini gitu. Kita bisa lihat di sini dari siluetnya itu lebih mirip ke Han Shinwo ya. Tapi ini rambutnya lebih pendek gitu ya. Jadi banyak yang berteori kalau misalkan dia itu Han Shinwo. Itu bakal menarik gitu ya menurut gua. Kalau misalkan beneran Han Shinwo, itu bener-bener sangat menarik menurut gua. Tapi kalau kata gua bukan ya. Bukan Han Shinwo kalau kata gua. Mungkin karakter baru ya. Pasti itu karakter baru juga. Dan apakah bakalan mau diajak beraliansi sama Mateso dan lain-lain? Mungkin menurut gua Najegyeon salah satu dari mereka yang mau. Maksud gua kayaknya di antara Najegyeon atau si satunya gitu. Si raja yang satunya. Gue sih feelingnya gitu ya. Ini mah teori-teori gua aja gitu ya. Jadi jangan dianggap serius juga. Mungkin nanti OTW menuju ke Incheonnya itu atau pas di tempat Incheonnya itu si Kim Yung dan kawan-kawannya. Nah, nanti si Gitae juga datang tuh buat nyari Raja Incheon gitu. Dibabat habis, mungkin begitu ya. Dan selanjutnya yang nggak kalah menarik foto yang LJ kasih daftar orang-orang yang harus Gitae bunuh ini. Nah, ini udah jelas banget di fotonya kalau itu ada Mr. Kim sama Lee Do-gyu ya. Yang jelas itu Mr. Kim sama Lee Do-gyu yang udah jelas. Dan di situ ada kursi roda juga. Fotonya itu udah pasti si gurunya si ini Rainman ya. Nah, itu udah jelas itu si generasi 0 juga. Dan di foto yang paling kanan itu ada juga jubah
bukan jubah ya, jas kayak kedokteran ya, lab gitu. Itu kayaknya Park Jin Young sama Eugene ya, itu jelas ya. Itu udah karakter-karakter penting juga itu. Ini bakalan seru sih. Daftar yang harus kita bunuh nih pasti nggak bakal mungkin mudah juga gitu. Mungkin kalau kata gue juga di antara mereka semua ini bakalan ada yang mati tentunya. Salah satunya. Kayaknya yang paling memungkinkan buat mati itu si kursi roda itu. Kayaknya ya. Kalau Park Jin Young kayaknya enggak dulu gitu. Gue sih lebih berharap ketika kita ini ngincer Park Jin Young ini ada PHS juga gitu ya. PHS nyelamatin pamannya ini gitu. Nanti ngobrol-ngobrol berguru juga gitu akhirnya sama Park Jin Young. Mungkin gitu ya. Gue sih berharapnya begitu sih. Cuma kita kan nggak tahu ya jalan ceritanya PTJ ini mau digimanain gitu. Oke lah guys, mungkin untuk pembahasannya untuk video kali ini segini aja kali ya, cukup ya. Gue juga nggak ada pembahasan yang lain juga gitu. Kalau misalkan kalian ada teori yang menarik, sangat amat menarik, bisa langsung aja komen di bawah tentunya. Oh ya, jangan lupa juga ya buat tonton itu recap ya atau alur cerita Lookism ya dari chapter 1 sampai 10 ya. Kalau misalkan banyak, gua bakalan lanjutin, gua semangat banget ya buat lanjutin Lookism gitu nih. Sebenarnya gue semangat banget buat bikin alur cerita Lookism ini. Cuma kalau misalkan nggak ada yang nonton atau sedikit, mah kayaknya sia-sia juga gitu gue bikinnya. Jadi ayolah share link ya gitu ya. Jadi kalian salin link video ini gitu biar video gue tuh masuk ke beranda YouTube juga gitu ya, ke homepage gitu. Oke lah, mungkin untuk video kali ini cukup sekian aja. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga buat support gua dengan cara sesimpel mungkin, yaitu dengan cara subscribe. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu update video-video terbaru dari channel ini ya tentunya. Dan ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.